Jadi yang pertama, jenis komunikasi yang digunakan dalam kasus Lintas Nusantara ini adalah jenis komunikasi horizontal. Nah, mengapa? Alasannya itu karena krisis utama terjadi saat para pimpinan dan kepala divisi yang memiliki kedudukan setara saling berdiskusi dan berdebat dalam rapat darurat, tetapi tidak mencapai keputusan bersama. Nah, contohnya itu seperti direktur bisnis yang ingin artikelnya dicabut, editor investigasi yang ingin tetap mempertahankan data, direktur operasional yang hanya fokus pada langkah hukum saja, editor digital yang meminta arahan komunikasi. Nah, perbedaan pendapat antar divisi inilah yang menyebabkan rapat menjadi buntu, muncul vakum keputusan dan tiap divisi akhirnya memilih untuk bertindak dan berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing. Oke, selanjutnya dimensi komunikasi apa yang digunakan dalam kasus Lintas Nusantara. Nah, dimensi komunikasi yang digunakan dalam kasus Lintas Nusantara adalah dimensi komunikasi kelompok. Karena komunikasi yang terjadi dalam forum rapat tersebut melibatkan banyak orang dari divisi masing-masing, seperti direktur utama, direktur bisnis, redaktur pelaksana, direktur operasional, editor investigasi, dan editor digital. Mereka berdiskusi, berdebat, dan mencoba mengambil keputusan bersama mengenai krisis yang terjadi. Oke, baik. Jadi pada pertanyaan nomor 1 ini, kesimpulannya adalah jenis komunikasi yang digunakan itu komunikasi horizontal, dan dimensi komunikasi yang digunakan itu komunikasi kelompok. Karena masalah utama terjadi dalam rapat antar pimpinan atau divisi yang setara dan dilakukan secara bersama dalam kelompok. Jadi, berdasarkan model komunikasi Shannon and Weaver, noise atau gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menghambat pesan sehingga pesan tidak dapat diterima dengan jelas. Nah, pada kasus krisis Lintas Nusantara ini terdapat beberapa noise atau gangguan yang menghambat komunikasi efektif. Seperti yang pertama itu ada gangguan semantik atau kesalahan makna yang terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap pesan. Contohnya itu, tim investigasi yang menganggap artikel sebagai bentuk kebenaran jurnalistik. Direktur bisnis yang menganggap artikel sebagai ancaman bagi iklan dan perusahaan. Yang kedua, ada gangguan psikologis atau gangguan yang muncul karena emosi, tekanan, panik, atau prasangka. Nah, contohnya itu seperti semua pihak panik karena hashtag boykot Lintas Nusantara itu viral. Yang kedua itu, Bapak Tony marah kepada tim investigasi. Yang ketiga, karyawan yang takut akan kehilangan pekerjaan. Nah, yang ketiga, gangguan organisasional atau gangguan akibat buruknya koordinasi dan struktur komunikasi dalam organisasi. Contohnya itu, yang pertama, tidak ada keputusan yang jelas dari pimpinan. Yang kedua, divisi yang bekerja sendiri-sendiri atau masing-masing. Dan yang ketiga, tim sosial media yang membuat permintaan maaf atau klarifikasi tanpa persetujuan redaksi. Selanjutnya, gangguan yang keempat itu gangguan teknologi atau media. Ini gangguan yang berasal dari media komunikasi digital. Contohnya itu seperti yang pertama, informasi yang menyebar cepat di media sosial. Yang kedua, tagar boykot yang menjadi trending. Yang ketiga, tekanan publik meningkat melalui platform digital. Selanjutnya, gangguan yang kelima itu berupa gangguan informasi yang berlebihan atau terlalu banyak informasi yang diterima dalam waktu yang bersamaan. Contohnya itu grup WhatsApp yang penuh, banyak laporan masuk secara bersamaan, media sosial yang terus memberikan tekanan. Jadi menurut teori sistem sosial dari
Katz dan Kahn, organisasi itu dipandang sebagai suatu sistem yang terbuka, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan harus bekerja sama secara terkoordinasi. Nah, jika satu bagian terganggu, maka seluruh sistem organisasi pun ikut terganggu. Nah, dari teori sistem sosial Katz dan Kahn ini, dianalisis mengapa lintas sosial itu menjadi kacau pada saat krisis. Nah, itu karena tim investigasi, divisi bisnis, tim digital, dan bagian hukum yang ada di dalam satu organisasi, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda sehingga munculnya konflik internal. Selain itu juga, pimpinan yang lambat dalam mengambil keputusan membuat arus informasi yang tidak jelas, dan akhirnya setiap divisi memilih untuk bertindak sendiri-sendiri. Dari itu mengakibatkan sistem organisasi yang di dalam lintas Nusantara ini akhirnya kehilangan keseimbangan dan tidak mampu dapat merespon tekanan dari publik dengan baik. Nah, menurut teori Lincoln Likert, organisasi akan berjalan baik jika ada peniti penyambung, yaitu orang yang mampu menghubungkan komunikasi antar kelompok atau divisi dalam organisasi. Nah, dalam kasus lintas Nusantara ini, peniti penyambungnya tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat karena setiap divisi yang berjalan masing-masing walaupun sudah dilakukannya rapat. Tetapi karena kepemimpinan yang lemah dan lambat mengambil keputusan, sehingga membuat setiap divisi berjalan sendiri-sendiri. Nah, menurut saya, di sini sebenarnya yang menjadi peniti penyambung itu seharusnya adalah pemimpin. Tetapi karena dia lemah dan lambat dalam mengambil suatu keputusan, akhirnya membuat setiap divisi ini berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing. Ada yang tetap mempertahankan kebenarannya, dan ada pula yang mengakui kesalahan dengan membuat klarifikasi. Yang pertama, saluran komunikasi. Diadakan rapat darurat internal untuk menentukan suatu keputusan secara bersama. Yang kedua, media sosial dan website resmi untuk menyampaikan klarifikasi kepada publik. Dan yang ketiga, konferensi pers untuk menjawab kritik dan tetap menjaga citra perusahaan. Dan yang kedua, pihak yang wajib dilibatkan. Yang pertama, sudah pasti direktur utama sebagai pengambilan keputusan. Yang kedua, redaktur dan tim investigasi untuk memastikan fakta dari berita yang viral. Yang ketiga, humas atau PR untuk menyusun pernyataan resmi. Yang keempat, tim digital untuk mengelola media sosial. Yang kelima, divisi legal untuk menangani risiko hukum. Dan yang keenam, marketing untuk menjaga hubungan tetap baik dengan klien iklan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pesan utama. Yang pertama, lintas Nusantara memahami kekhawatiran dan kritik publik terhadap pemberitaan yang beredar atau viral. Yang kedua, perusahaan sedang melakukan verifikasi dan evaluasi internal terhadap artikel yang dipermasalahkan. Yang ketiga, seluruh tim diminta menyampaikan informasi yang satu suara dan hanya melalui media resmi perusahaan. Yang keempat, lintas Nusantara tetap berkomitmen pada prinsip jurnalistik yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, perusahaan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut secara terbuka kepada publik. Baik, sekian dari hasil yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Terima kasih.